Sebelumnya kan saya kerja sebagai pelaut. 3 tahun terakhir ini sebagai chief officer di perusahaan Eropa. Makanya itu saya pikir gimana cara menghadirkan makanan pizza itu di Indonesia dengan harga yang murah. Makanya itu lahirlah Pizza Hut. Ini kan kalau usaha semuanya produksi dari awal sampai jual itu di kios semuanya. Yang di rumah tidak ada ya. Saya dikasih lisensi, resep dan bimbingan untuk membuat bahan baku roti dan apa. Jadi sekarang bahan baku kita yang produksi sendiri. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bertemu lagi sahabat kita semuanya di channel ini, channel menginspirasi, channel memotivasi siapapun, sahabat-sahabat yang berkesempatan melihat ini. Sekarang saya berada di satu tempat, di rumahnya Bapak Ubaidillah, Pak Ubay. Beliau adalah sosok yang berani nekat. Iya, saya katakan nekat sebab ingin keluar dari zona nyaman. Dari sisi pekerjaan, beliau adalah seorang pelaut, tetapi justru meninggalkan dunia yang secara materi, ya mohon maaf kalau boleh saya berani mengatakan, cukup banyak secara materi. Tetapi kenapa kok beliau kemudian meninggalkan zona nyaman itu, masuk sebuah area gelombang yang benar-benar sangat dahsyat, yaitu dunia usaha. Selamat pagi, Mas Ubay. Kita ketemu di situasi kondisi yang insya Allah semuanya penuh barokah ya. Amin. Alhamdulillah kita sudah sekian lama tidak ketemu. 2004 ya. 2004 ini udah 2020 ya, lumayan lama rentang waktunya. Ini saya ingin ngobrol-ngobrol, mudah-mudahan obrolan kita menginspirasi nih ya. Kalau tidak salah dengar, ini Mas Ubay ini kan adalah seorang yang pernah bekerja di zona yang nyaman. Boleh cerita apa itu sebelum sekarang ini? Sebelumnya kan saya kerja sebagai pelaut. 3 tahun terakhir ini sebagai chief officer di perusahaan Eropa, tepatnya Yunani. Jadi punya project di Abu Dhabi dan Dubai. Jadi 3 tahun ini ya kerja di offshore. Jadi, apa itu? Tentang apa itu offshore itu? Offshore itu tentang pengeboran. Tapi kita kemarin itu jaga pulau pengeboran. Jadi kerja di tagnya, jadi setiap kapal yang datang atau perbaikan maintenance offshore buoy kita yang lakukan. Iya. Itu berapa lama di situ? Di Abu Dhabi itu 3 tahun. 3 tahun. Sebelum di Abu Dhabi pernah di Vietnam, Myanmar, Malaysia. Itu kapal apa itu? Kapal takut sama tanker. Kapal takut sama tanker. Iya. Dan itu kan dari sisi, mohon maaf ya, dari sisi penghasilan kan wow ya. Kita tidak bisa menafikan itu kan ya. Nah terus sekarang ada di yang tadi saya sebutkan, di zona yang penuh tantangan. Gelombangnya bukan main tinggi, menghantamnya tidak pilih-pilih itu. Ini sekarang apa nih usahanya ini? Sekarang usahanya ada 2. Jadi saya usaha bergerak di bidang penyewaan kontrakan satu. Yang kedua itu kuliner. Yaitu kulinernya Pizza Hut. Pizza Hut kuliner ya. Kuliner. Kenapa sih kok di kuliner?
Apa yang membuat Mas Ubay tertarik di dunia kuliner ini? Ya, ceritanya menarik ya Pak ya. Jadi sebelum terjun ke kuliner ini saya survei. Kalau di luar negeri saya itu senangnya itu jalan-jalan cari makan. Oh, makan gendut begini ya. Makanya subur. Karena di kapal itu kita bosan masakan kopi atau masakan sendiri pasti bosan. Jadi kita jalan-jalan, refreshing, cari makan. Dan kebetulan saya survei itu makanan apa nih yang nggak ada habis, maksudnya itu banyak orang yang suka, jadi nggak ada masa waktunya. Yang kedua, harganya bisa variatif. Dan ternyata saya survei itu kalau donat orang tidak banyak yang nggak suka, fried chicken terlalu umum. Soalnya saya pernah bawa oleh-oleh ke kapal, donat itu orang tidak banyak yang makan. Fried chicken sudah bosan karena kita di kapal itu makan enak-enak. Begitu juga. Tapi pas ketika saya bawa pizza rebutan. Nah, apa ini kenapa? Ternyata pizza itu harganya yang mahal, rasa yang enak, terus dari yang kita ketahui itu kan makanan Italia dari tahun-tahun 1200 itu udah ada. Makanya itu saya pikir gimana cara menghadirkan makanan pizza itu di Indonesia dengan harga yang murah. Makanya itu lahirlah Pizza Hut. Ya itu. Jadi diawali dari kebiasaan dulu waktu di kapal, hobi jalan-jalan cari makan. Kenapa kok kuliner? Ya berpikir kuliner itu tidak akan pernah ada habisnya. Orang akan mencari itu. Dan karena tentang kebutuhan pokok iya. manusia, tentang harga, kemudian rasa itu relatif ya. Relatif. Kalau udah cocok ya dia akan beli gitu kan ya. Iya. Nah, itu yang melatar belakanginya ya. Iya. Nah sekarang nama, namanya ini kan cukup unik ya. Pizza Hut. Pakai Z2. Pakai Z2 lagi. Karena nggak sama-sama yang udah besar kan, brand besar. Jadi terus terang aja kita ini ambil franchise dari Solo ya. Jadi Pizza Hut itu yaitu gimana menghadirkan makanan pizza yang tadinya tanda kutip mahal menjadi murah pasti kantong orang. Makanya tagline kita itu semua bisa makan pizza. Jadi tanpa harus ke mall, tanpa harus ke kota, tanpa perlu biaya PPN atau ongkos, kita bisa menikmati pizza. Nah itu yang latar belakangnya Pizza Hut ini. Sahabat, ini orang kapal, orang laut tapi cerdas ini. Iya, cerdas. Bagaimana semua orang bisa supaya bisa makan pizza yang katanya mahal? Enggak. Bisa kok dengan harga yang terjangkau. Rasanya kita bisa pilih ya. Ini unik sekali. Dan kenapa Pizza Hut tadi bahwa dengan Z-nya 2 dan seterusnya ya. Ini yang Pizza Hut udah berapa lama Mas Ubay? Sekarang berjalan mau 3 tahun. 3 tahun. Iya. Sudah ada berapa cabang ini? Yang punya saya pribadi itu 2 cabang. 2 cabang. Tapi mitra ada 5. Mitra ada 5. Yang di Sedong, terus di Brebes, di Brebes Jogja juga ada. Terus kalau yang Tokebinya itu makanan jajanan Korea itu sempat kita punya mitra 13 karena saya kebetulan yang sub dealer untuk wilayah Jawa Barat sama Jakarta. Makanya itu saya berani memutuskan pensiun ya itu karena sebenarnya dari kantor pusat kita udah digaji cuma ya gitu. Iya. Nah ini sebenarnya kan menarik sekali ya bahwa bekerja di kapal yang dari secara materi cukup ya. Itu tadi berani-beraninya terjun bebas ya. Ini dari nol berarti kan? Dari nol kan ya. Kira-kira tantangannya kan pasti ada itu. Pasti. Hambatannya pasti ada lah ya. Apa kira-kira itu tantangannya? Tantangan pertama kan gimana cara menghadirkan konsumen. Pertama itu. Makanya saya pribadi itu sebelum kita launching 1 bulan sebelum launching kita sudah pengenalan, sudah promosi, sudah apa di medsos, semua kita lakukan. Jadi berbisnis tanpa riset, tanpa survei itu sama dengan bohong. Jadi saya gunakan itu. Ada risetnya juga, artinya riset
Riset dalam arti kata tidak riset dalam 100% Iya, bisa tidak lah ya. Ada perhitungan ya. Ada perhitungan. Perhitungan strategi dan seterusnya. Terus kita gunakan promosi di media sosial dengan cara ngadain promo, dengan cara memberi diskon itu ya. Alhamdulillah sampai saya juga kaget 1-3 bulan itu kita viral ternyata di Cirebon Timur, di Jawa viral. Ya, alhamdulillah bisa meledak. Iya. Ya, itu. Iya. Tantangannya pasti ada lah ya, apapun itu ya. Jadi bukan hambatan tapi dijadikan tantangan dan ini akan ada jalan keluarnya ya. Satu hal yang mungkin banyak pemirsa dan sahabat semua yang ingin bertanya nih, apakah masuk ke dunia bisnis ini juga didukung oleh keluarga? Ya, terus terang pertama keluarga tidak mendukung karena yaitu zona nyaman saya kerja di kapal itu menghasilkan ya, orang juga sudah ngerti di kapal itu bisa puluhan juta. Dengan usaha kan itu mulai dari nol. Apakah akan laku, pikirannya tidak tahu. Iya, apakah akan bertahan, apakah ini bisa untuk jangka waktu yang lama, itu yang menjadi perhatian keluarga. Tapi ya lama-lama saya kasih masukan, kasih info, karena kita alhamdulillah diberi kemudahan Google, internet itu kita manfaatkan untuk yaitu riset pribadi itu ya, alhamdulillah. Ya, akhirnya istri setuju. Pada saat itu saya masih di Abu Dhabi, saya jalankan lewat video call. Ya, alhamdulillah 1 tahun bisa berjalan sampai sekarang 3 tahun. Jadi masih waktu itu sempat Mas Ubay ada di kapal, kapal dari jauh. Itu dikelola oleh istri. Di darat ini. Lalu diputuskan sudah stop yang di kapalnya pas saat ini udah berjalan. Karena pikiran saya kan semua orang yang mau terjun ke usaha itu alangkah baiknya pas dia sedang jaya atau sedang kerja. Jadi buat kerja sampingan atau usaha sampingan. Karena kita itu tidak akan berada di zona nyaman terus. Karena kesenangan, gaji besar itu ada masanya. Nah, makanya itu kita harus punya strategi atau punya planning lah. Jadi yaitu alhamdulillah dengan adanya usaha sampingan ini, ketika perusahaan ya kayak kemarin itu saya project habis ya saya bisa beralih ke fokus ke pizza ya. Iya, jadi sahabat, ada satu hal yang mungkin bisa kita petik pelajarannya adalah bahwa ayo kalau mau berani sudah ngambil sikap beralih profesi pada saat yang bersangkutan ada di puncak kejayaannya, karena kejayaan, kemuliaan itu akan ada masanya untuk habis selesai. Gitu. Nah, ini harus berani mengambil sikap untuk menentukan kedepannya harus seperti apa. Mas Ubay, ini kalau ada yang tanya nih tentang pengertian sukses, apakah sukses harus selalu berkaitan dengan waktu atau gimana pengertian sukses itu? Kalau menurut saya sukses itu berhubungan dengan waktu. Siapa yang lebih tekun, siapa yang belajar lebih banyak, siapa yang lebih menghargai waktu, maka dia bisa lebih cepat sukses. Sebenarnya bukan bisa sukses, karena sukses itu sebenarnya hak semua orang. Tapi bisa lebih cepat itu karena orang yang lebih menghargai, yang lebih belajar lebih banyak itu bisa lebih cepat gitu. Dan waktu itu menurut saya, kalau orang sukses kalau waktunya dia nggak bersama keluarga atau waktunya sedikit dengan keluarga itu belum sukses menurut saya. Karena bagi saya sukses itu lebih banyak waktu untuk keluarga, karena kita punya sistem, kita punya usaha, punya apa, tapi sistem berjalan, ada karyawan, ada apa, tapi kita tidak menghalangi kita untuk dekat dengan keluarga. Gitu. Unik pemirsa, sahabat, sukses selalu berkaitan dengan waktu. Siapa yang bisa menghargai waktu, siapa yang sering kumpul dengan keluarga, kedekatan untuk sukses itu insya Allah ada. Yang kedua, sukses adalah hak
setiap warga negara. Ini kata Mas Ubay. Ya. Sukses adalah hak setiap warga negara. Setiap orang punya hak untuk sukses. Jadi kita jangan takut untuk bisa menjadi sukses ya. Tolong bisa diterjemahkan dengan sebaik-baiknya. Mas Ubay, ini kan kalau usaha semuanya produksi dari awal sampai jual itu di kios semuanya. Yang di rumah tidak ada ya? Di rumah produksi. Sekarang kita alhamdulillah ya. Jadi saya cerita mundur 2 langkah ke belakang lah. Iya. Jadi setelah adanya pandemi ini kan sebenarnya kita bahan baku roti, terus bahan baku tokebi atau pizza itu didatangkan dari Solo langsung. Karena kita punya pabrik sana. Tapi karena ada pandemi ini, ada masalah, ada satu wilayah yang di lockdown, gak bisa kirim apa, ya itulah musibah membawa berkah. Betul. Alhamdulillah kita di sini karena sebagai dealer untuk Jawa Barat dan Jakarta, saya dikasih lisensi, resep dan bimbingan untuk membuat bahan baku roti dan apa. Jadi sekarang bahan baku kita yang produksi sendiri. Ini sebuah kemenangan ya. Jadi musibah membawa berkah nih. Ya. Jangan mengeluh dan mengadu manakala kita menghadapi musibah. Karena di balik itu pasti akan ada berkah ya. Amin. Mudah-mudahan. Terakhir Mas Ubay. Pesan-pesan apa yang bisa disampaikan untuk sahabat semuanya ini? Ya, pesannya sih usaha itu kan ikhtiar kita untuk dekat dengan keluarga sebenarnya kan hidup jauh dengan keluarga itu cara hidup yang salah sebenarnya menurut saya pribadi. Cara hidup yang benar itu ada di tengah-tengah keluarga. Kita pergi jauh, kita merantau kemana mencari uang, penghasilan banyak, tidak akan berguna kalau keluarga kita tidak ada di sekitar ya. Tidak ada sekitar kita tidak dekat dengan keluarga, nggak bisa karena masa-masa emas anak-anak kita bakal habis kalau kita tidak bersama keluarga gitu. Jadi ya intinya sih pesannya ya, jikalau terjadi sesuatu dengan kita, misalnya di tempat kerjaan, orang kantor akan mengganti kita itu dengan orang lain lebih gampang. Tapi keluarga kita, mereka akan kehilangan kita seumur hidupnya. Anak kita kehilangan seorang sosok ayah, istri kita kehilangan sosok suami yang senang kita. Itu pesan-pesan saya ya itu. Usaha sebaiknya hidup itu cara yang menikmati hidup itu ada di tengah-tengah keluarga. Iya. Cara hidup yang salah kalau jadi. Iya. Itu pribadi. Enggak, saya tertawa begini, saya merasa wow. Nggak tahu siapa nih yang akan kena nih ya. Ini bukan saya yang menyampaikannya. Statement ini bukan saya loh. Mas Ubay ya. Di laut berarti udah berapa tahun tuh? 24 tahun. 24 tahun kan? 24 tahun di laut ya. Ini bukan saya yang statementnya. Siap-siap yang nonton channel ini, kepada kalian semua yang merasa bekerja jauh dari keluarga, untuk bisa kilas balik dengan pernyataan dari Mas Ubay tadi bahwa ayo segera dekat dengan keluarga. Manakala manakala kita mengalami kesulitan dalam pekerjaan, bisa diganti oleh rekan satu kantor, tapi dalam keluarga, naudzubillah bidzalik, tidak ada yang bisa menggantikan posisi kita di dalam keluarga ini. Ya, hati-hati itu. Jadi bahan renungan untuk kita semuanya. Sahabat, demikian obrolan saya dengan seseorang yang berani-beraninya mengambil sikap masuk dalam zona yang penuh dengan gelombang, penuh dengan tantangan. Mas Ubay, Pizza Hut. Jangan lupa mampir. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.